Haleluya saudaraku, salam semuanya. Apa kabar saudara? Saya percaya Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Saudara, pada kesempatan ini saya mau berbagi berkat firman Tuhan untuk kita semua. Di mana firman Tuhan yang saya sampaikan ini saudara, sangat memberkati saya saudaraku. Dan saya mau juga saudara yang akan diberkati oleh firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini saudaraku yang saya sampaikan untuk saya sendiri dan untuk saudara juga untuk diberkati. Sebelum saya bacakan firman Tuhan ini saudara, mungkin ada pertanyaan dalam kehidupan kita, atau ada suatu pertanyaan dalam kehidupan ini saudara, mengatakan siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Apakah semua orang bisa datang kepada Tuhan? Atau siapa yang bisa berkehendak di hadapan Tuhan? Apakah hanya seorang gembala, pendeta, atau pelayan di gereja saudaraku? Atau hanya orang-orang yang benar yang bisa datang kepada Tuhan atau yang berkehendak di hadapan Tuhan? Untuk jawabannya semua saudaraku ada di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita lihat firman Tuhan ini pada Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Judulnya saudara, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Itu adalah jawabannya saudaraku, orang-orang yang bisa datang kepada Tuhan, orang-orang yang bisa berkehendak kepada Tuhan. Ada beberapa poin tadi saudaraku, yaitu salah satunya orang yang tidak bercela, atau orang-orang yang benar saudara, orang-orang yang kudus, orang-orang yang tidak bercacat saudara, orang-orang yang menjauhkan kejahatan. Itu adalah orang-orang yang bisa datang kepada Tuhan. Dan kedua tadi saudaraku, yaitu orang yang adil, yang melakukan keadilan, yang melakukan kebenaran dalam kehidupannya ya. Apapun yang dia lakukan saudaraku, dia harus berbuat adil dan benar. Yaitu setelah itu saudaraku, yaitu tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, tidak berbuat jahat, atau orang-orang yang tidak menimpa celah kepada tetangganya, atau orang-orang jujur saudara. Itu adalah orang-orang yang bisa datang atau yang bisa berkehendak kepada Tuhan, kata firman Tuhan ini saudaraku. Dan diteruskan saudaraku, orang-orang yang memuliakan orang yang takut akan Tuhan dan berpegang pada sumpah walaupun rugi. Itu adalah ciri-cirinya saudara, orang-orang yang bisa datang kepada Tuhan. Itu orang-orang yang walaupun rugi dia untuk mengatakan kebenaran saudaraku, dan itu adalah suatu keadilan yang disampaikannya ya. Itu adalah orang-orang benar saudara, dan itu berkehendak kepada Tuhan. Yang terakhirnya saudaraku, yaitu orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, atau orang-orang yang contohnya saudara, kita beri uang kepada teman kita, atau teman kita meminjam uang kepada kita, dan itu semua jangan kita ambil riba atau untung saudara, jangan kita harapkan untung. Itu salah satu orang yang berkehendak kepada Tuhan. Seandainya kita tidak mengambil untung, kalau kita ambil untung, itu adalah sudah kita melanggar firman Tuhan ini saudaraku. Dan seterusnya yaitu orang yang tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah, atau orang-orang yang tidak mengambil suap, atau orang-orang yang tidak berpihak pada orang-orang yang salah saudaraku ya. Ini sungguh luar biasa firman Tuhan ini saudaraku dalam hidup saya. Setelah saya baca, setelah saya mengenal firman Tuhan ini, makanya saya sampaikan saudara bagi kita semua, supaya kita bisa mengenal bagaimana supaya kita bisa berkehendak kepada Tuhan.
Dan saudaraku, mungkin setelah kita baca firman Tuhan ini, setelah kita terima firman Tuhan ini, setelah kita mengetahui firman Tuhan ini, saudara, dan kita sadar bahwa firman selama ini sudah kita langgar tentang firman Tuhan ini, saudaraku, sungguh sudah kita langgar tentang firman Tuhan ini, sudah menjauh dari segala apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita untuk firman Tuhan ini, saudaraku. Dan saudara, manusia tidak luput dari segala kesalahan. Segalanya itu, saudaraku, ada jalan keluar dari Tuhan, ada jalan keluar untuk firman Tuhan yang disampaikan untuk kita, saudaraku. Ya, walaupun sudah kita langgar, walaupun sudah kita lalai untuk melakukan firman Tuhan, saudaraku, ya, dan mungkin ada dalam pribadi kita mengatakan, bagaimana supaya saya bisa berkehendak kepada Tuhan, karena selama ini sudah saya melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini. Bagaimana supaya saya bisa berkehendak di hadapan Tuhan? Saudaraku, ada jawabannya dalam firman Tuhan juga. Mari kita baca firman Tuhan ini. Mari kita baca pada Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayat pasal 3 ayat 19. Ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Satu lagi, saudaraku, untuk jawaban dari pertanyaan yang kita pikirkan itu, saudara, supaya kita datang kepada Tuhan, supaya kita bisa berkehendak kepada Tuhan, saudara. Mari kita baca pada 2 Tawarikh 7:14. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku, inilah jawaban dari firman Tuhan. Kalau kita bertobat, maka Tuhan akan memulihkan kita kembali, akan menerima kita kembali, akan melihat kita kembali, saudaraku, asal kita berbalik kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan ini, saudaraku, supaya kita diberkati semua. Demikian yang saya sampaikan, saudara. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.